Hari ini, mari kita berbagi firman dari Tuhan berjudul Nubuat dan Tuhan. Dengan judul ini, mari kita mencari alasan secara nubuat. Mengapa Tuhan harus datang ke bumi ini? Apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak datang ke bumi ini sebagai manusia? Kita perlu memikirkan hal itu. Menurut Anda, apa yang akan terjadi jika Tuhan tidak datang? Apakah kita bisa makan buah pohon kehidupan? Apakah kita bisa menuruti perjanjian baru? Apakah Sion bisa didirikan? Semua nubuat Alkitab yang sudah diberikan Tuhan tidak bisa digenapi jika Dia tidak datang. Kedatangan Tuhan ke bumi ini merupakan sebuah hadiah terbesar bagi seluruh umat manusia. Meskipun begitu, ketika Tuhan dilahirkan di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, dan ketika Dia dilahirkan di Korea Selatan, negara ujung bumi pada zaman ini, dunia tidak mengenal Dia yang datang ke dunia ini, dan tidak mengetahui betapa berharganya Dia. Itulah sebabnya mereka sudah berbuat apa yang sangat kejam, yang tidak bisa dibayangkan. Mereka menyelipkannya 2000 tahun yang lalu. Bahkan darahnya ditumpahkan di atas salib dan mereka berteriak, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Hari ini, mari kita pelajari nubuat dan bagaimana Tuhan yang datang ke bumi ini menuntun umatnya pada akhir zaman ini dalam menggenapi semua nubuat. Jika Dia tidak datang, kita tidak bisa menerima berkat pengampunan dosa, tidak bisa tahu tentang jalan untuk hidup yang kekal, jalan ke kerajaan surga, Sion, dan perjanjian baru, tidak bisa bertemu dengan Ibu Yerusalem surgawi, dan tidak bisa menuju kepada keselamatan dan penebusan. Dalam pemikiran ini, kita tidak bisa menahan sukacita karena kedatangan Tuhan ke bumi ini. Jadi, hari ini saya mau kita menyaksikan ajaran-ajaran Alkitab tentang alasan Tuhan datang ke bumi ini. Khususnya, Dia datang untuk mengembalikan kebenaran yang sudah diambil. Mari kita baca Matius pasal 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Yesus sudah datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. Dia sudah mengajarkan kita melalui perumpamaan tentang lalang ini, bagaimana kita akan kehilangan kebenaran ini, dan bagaimana kita bisa membedakan kebenaran dengan kepalsuan pada hari-hari yang terakhir. Hal yang harus diperhatikan dalam perumpamaan ini adalah sebagai berikut. Kebenaran ini sudah diberitakan kepada umat manusia melalui Kristus. Kemudian kepalsuan, bukan kebenaran, ditabur di bumi ini oleh iblis musuh kita. Ketika hamba-hamba itu bertanya kepada Tuhan itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Apakah yang dikatakan oleh Tuhan itu? "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama." Jika kita melihat melalui perumpamaan tentang lalang ini, sekarang kita dapat melihat posisi keduanya, kebenaran dan kepalsuan, sedang tumbuh bersama. Pada hari terakhir, Tuhan akan berkata, "Kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandum itu
ke dalam lumbungku, yaitu kerajaan surga. Inilah apa yang dijelaskan Tuhan tentang perumpamaan lalang. Ketika kita menggabungkan semua kebenaran yang sudah diberikan Yesus untuk keselamatan manusia, semua itu digabungkan menjadi satu ke dalam perjanjian baru, bukan? Tolong buka Lukas pasal 22. Benih baik yang ditaburkan oleh Yesus di dalam perumpamaan tersebut melambangkan perjanjian baru. Mari kita baca ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Ini penjelasan tentang Paskah. Kita baca ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Ketika Yesus datang ke bumi ini, Dia sudah meninggalkan kebenaran perjanjian baru sebagai wasiatnya pada hari tepat sebelum Dia disalibkan untuk semua umat manusia. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kamu dalam perkataan ini adalah orang yang akan diselamatkan. Yesus sudah membuat kita mengetahui kebenaran perjanjian baru sudah didirikan untuk mereka. Itu sama seperti perumpamaan yang mengatakan Dia menaburkan benih yang baik di ladangnya. Perjanjian baru adalah hal yang sangat baik. Mari kita lihat mengapa perjanjian baru itu sangat baik melalui Yeremia pasal 31. Pasal 31 ayat 31 kita baca. "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan apa? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Siapakah yang akan mengadakan perjanjian baru dalam ayat ini? Kita perlu memperhatikannya. Dia yang mengadakan perjanjian baru adalah Tuhan. Oleh karena itu, tak seorang nabi atau seseorang yang bisa mengadakan perjanjian baru ini, walaupun mereka mempelajarinya. Jika seorang aktor yang telah menerima naskah untuk diperankan, jika dia tidak memainkan perannya seperti yang ada di naskah, itu tidak akan pernah benar. Semua adegan itu bersalahan dan dibatalkan. Sama seperti itu, hanya Tuhan yang bisa melaksanakan peran penetapan perjanjian baru. Demikianlah nubuat Alkitab. Ayat 31 baca sekali lagi. "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku." Ini Taurat apa? Taurat perjanjian baru yang diadakan Tuhan dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan melakukan apa, dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Perjanjian baru ini, peraturan yang diadakan oleh Tuhan. Jadi perjanjian baru ini tidak bisa diadakan oleh Rasul Petrus, walaupun dia sudah bersama dengan Yesus. Dan bahkan, seorang Paulus yang secara keseluruhannya punya pengaruh besar pada Injil di gereja awal. Kebenaran itu tidak bisa diadakan oleh Rasul Paulus. Hanya siapakah yang bisa mengadakan kebenaran ini? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Siapakah aku yang berkata di sini? Tidak ada seorang pun, kecuali hanya Tuhanlah yang akan melakukan pekerjaan ini dan melaksanakannya.
Dan juga, melalui perjanjian baru, aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Aku tidak lagi mengingat dosa mereka. Dengan kata lain, pengampunan dosa yang sempurna dimasukkan di dalam perjanjian baru ini. Mengenai hal ini, Yesus sudah berkata melalui perumpamaan. Dia menaburkan benih yang baik di ladangnya. Alangkah baiknya jika perjanjian baru ini terus dilakukan sampai kesudahan dunia. Tetapi sudah dinubuatkan dalam Alkitab bahwa iblis, musuh kita, berusaha banyak untuk menghapuskan kebenaran yang sudah diadakan dengan daging dan darah Tuhan ini. Mari kita cari tahu hubungan antara nubuat dan Tuhan secara terperinci dengan mempelajari nubuat-nubuat. Mari kita baca Daniel pasal 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Di sini, yang maha tinggi adalah Tuhan, bukan? Lalu siapakah ia yang mengucapkan perkataan yang melawan Tuhan? Tidak ada yang melawan Tuhan selain daripada setan, bukan? Setan akan mengucapkan perkataan yang melawan Tuhan yang maha tinggi dan akan melakukan apa terhadap umat Tuhan. Akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan ia berusaha untuk melakukan apa? Untuk mengubah waktu dan hukum. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum kebenaran dan hukum yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Seperti perumpamaan tentang lalang yang sudah dijelaskan Yesus. Dia sudah menaburkan benih yang baik di bumi ini. Pada waktu semua orang tidur, iblis musuhnya diam-diam datang dan menaburkan lalang di antara benih yang baik. Benih baik sudah ditabur duluan. Kemudian apa yang jahat ditaburkan di antaranya. Di dalam pertumbuhannya, hamba-hamba melihat lalang yang merusak pertumbuhan dari gandum itu. Mereka segera memberitahu kepada Tuhan itu, "Tuan, lalang yang tidak engkau taburkan di bumi bertumbuh dengan banyak sekarang. Apakah akan mencabutnya semua itu?" Tidak, karena takut gandum itu juga ikut tercabut ketika lalang dicabut. Dia membiarkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Itulah sebabnya mengapa kedua-duanya, kebenaran dan kepalsuan, ada bersama di dunia ini sekarang. Tuhan sudah menaburkan benih kebenaran, yaitu perjanjian baru di bumi. Tetapi iblis musuh kita menaburkan kejahatan di antaranya. Menurut sejarah kekristenan, sudah ada kebenaran Tuhan pada zaman rasul-rasul. Sesudah zaman rasul, ada banyak hal-hal kepalsuan di dalam gereja. Kita dapat melihatnya melalui sejarah. Seperti masalah salib, masalah Natal, masalah ibadah hari Minggu, dan berbagai acara yang tidak ditemukan di dalam Alkitab. Semua hal-hal tersebut yang sedang dilakukan pada zaman sekarang ini adalah milik lalang. Pada akhir daripada zaman kerasulan, hal-hal tersebut mulai muncul, sehingga para rasul sangat waspada. Jangan menambahkan atau mengurangi sesuatu dari firman-firman ini. Jangan terima Injil lain selain dari Injil Kristus. Itulah jalan keselamatan yang telah dibuka bagi keselamatan kita. Tetapi kita tidak akan dapat mencapai kerajaan surga dengan jalan lain. Rasul-rasul sudah sangat keras memperingatkan. Mari kita baca Galatia pasal 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, bagaimana? Terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia?
Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Rasul Paulus menguatkan suaranya kepada jemaat-jemaat Galatia dan berkata, jangan mengikuti Injil lain yang berbeda. Tetapi sejak akhir zaman Rasul, hal-hal duniawi dimasukkan ke dalam gereja sedikit demi sedikit dan mulai mengubah Injil Kristus, yaitu Injil Tuhan. Pada abad keempat, itu terjadi secara terang-terangan. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 321 Masehi, hari Sabat dihapuskan dan mengesahkan hari Minggu sebagai hari libur. Pekerjaan setan bangkit untuk mengubah waktu dan hukum Tuhan. Kebaktian hari Minggu dengan alami diumumkan bersamaan Undang-Undang Hari Minggu. Pada tahun 325 Masehi, Paskah dihapuskan. Setelah itu pada tahun 354, Natal mulai muncul. Apa yang tidak ada di dalam Alkitab mulai dimasukkan ke dalam gereja satu demi satu. Mereka semua mulai muncul, seolah-olah itu adalah kebenaran. Dan pada tahun 431, salib mulai muncul di dalam gereja. Inilah sebabnya rasul-rasul amat waspada. Jika kamu memberitakan Injil lain selain dari Injil Kristus atau melakukannya, kamu akan terkutuk. Jadi, waspadalah. Yesus sudah mengajari melalui perumpamaan tentang lalang. Siapakah penabur Injil lain yang bukan Injil Kristus? Kata Yesus, musuhlah yang melakukannya. Musuh adalah iblis. Setan sedang melakukan hal yang seperti ini. Jangan kamu setuju kehendak setan ataupun mengikuti setan. Karena itu adalah jalan ke neraka. Jalan untuk hukuman dan kutuk. Yesus sudah mengajar kita untuk kita tidak menuju ke jalan itu. Tahun sudah berlalu, dan semua hal yang palsu dianggap sebagai kebenaran. Banyak orang menuruti hal-hal itu untuk waktu yang lama menjadi kebiasaan, tanpa peduli apakah itu berasal dari Alkitab atau tidak. Semua orang menyembah salib di gereja. Mereka berdoa di bawah salib, mencium salib. Sebenarnya semua hal itu tidak sesuai. Upacara-upacara ibadah penyembahan kepada mitra, dewa matahari, sudah dimasukkan ke dalam gereja. Hari Natal, ibadah Minggu, dan penyembahan salib adalah sebagian dari itu. Semua itu dimasukkan oleh penyembah dewa matahari, bukan Injil yang diajarkan oleh Kristus. Walaupun begitu, semua itu sudah menjadi suatu kebiasaan di antara manusia. Jadi menganggap wajar kebaktian pada hari Minggu, dan menganggap kita aneh ketika kita berkata, kami beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Bagaimana malaikat-malaikat surgawi melihatnya? Mereka menganggap aneh orang yang berkata, kami beribadah pada hari Minggu. Tuhan juga pasti akan berkata, aku tidak pernah memerintahkanmu untuk melakukan itu. Tuhan pasti mengatakannya seperti itu. Apa yang dianggap aneh di surga sedang dipelihara di bumi ini secara wajar. Ajaran-ajaran palsu ini sudah dibiasakan seperti ini dalam jangka waktu panjang. Jika begitu, siapakah yang akan datang dan memulihkan kembali kebenaran perjanjian baru ini? Aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Siapakah yang dapat membuka hubungan perjanjian baru ini? Jadi judul khotbah hari ini adalah Nubuat dan Tuhan. Kita harus melihat semuanya menurut nubuat. Ada orang yang berkata, roti dan anggur, aku pun bisa membawanya. Tuhan telah datang dan membukakannya. Setelah kita menyadarinya, kita hanya mengikutinya. Kita sama sekali tidak bisa menjadi pelopor dalam nubuat yang akan digenapi oleh Tuhan. Inilah nubuat Alkitab. Melalui kegelapan agama pada abad pertengahan, kebenaran itu sudah hilang. Kebenaran itu lenyap satu demi satu. Lalu, siapakah yang akan datang untuk mengembalikan dan memulihkannya? Ada banyak bukti dari Alkitab dan nubuatan para nabi tentang itu.
Hari ini, mari kita cari tahu itu melalui Yehezkiel pasal 34, ayat 5 kita baca. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Karena tidak ada gembala yang menjaga kebenaran dan yang mengajarkannya. Domba-domba Tuhan yang berserak di seluruh dunia menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Umat manusia hidup di dalam keadaan rohani ini. Ayat 6. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Sampai saat di mana Bapa datang ke bumi ini, umat manusia berserak di semua gunung dan bukit, dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan karena tidak ada gembala. Makanya Tuhan sudah menyatakan bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka, tetapi akan muncul pada hari-hari terakhir dan akan menjadi gembala bagi mereka. Yehezkiel pasal 34 ayat 15 kita baca. Aku sendiri akan melakukan apa? Akan menggembalakan domba-dombaku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tuhan sudah berfirman bahwa Dia sendiri akan datang dan menggembalakan mereka dari binatang-binatang. Ayat 15 sekali lagi. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Di sini, Tuhan sudah berkata, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Dan di ayat lain, seseorang yang melambangkan Tuhan akan menjadi gembala mereka. Ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu siapa? Yaitu Daud hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Di ayat 15 Tuhan berkata, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Di ayat 23 Tuhan berkata, Daud hambaku, dia akan menggembalakan mereka. Kita bisa jadi bingung ketika melihat kedua ayat ini. Tetapi sebenarnya kedua ayat ini sama artinya. Itu bermaksud bahwa Tuhan akan datang dan muncul di bumi ini atas nama Daud. Alkitab memberi kepada kita suatu ajaran bahwa Tuhan akan datang ke bumi ini sebagai manusia untuk mencari semua anak-anaknya yang hilang dan mengembalakannya. Pasal 37 ayat 4 kita baca. Maka hambaku Daud akan menjadi apa? Akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Nabi Yehezkiel muncul 450 tahun setelah kematian Daud, raja kedua Israel. Daud sudah meninggal dunia 450 tahun sebelum saat itu. Jika begitu, siapakah Daud di dalam Yehezkiel pasal 37 ayat 24? Hambaku Daud akan menjadi rajanya. Dia adalah Tuhan di dalam pasal 34. Di dalam Alkitab diungkapkan tentang Tuhan datang ke bumi sebagai manusia dengan firman, Daud akan datang ke bumi untuk menggembalakan mereka. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut apa? Menurut peraturan-peraturanku, dan apa? Dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu-cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian apa? Perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Perjanjian yang kekal ini perjanjian baru yang diadakan oleh Daud. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan, menguduskan Israel,
pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Menurut Yehezkiel pasal 34 dan pasal 37, Tuhan sendiri datang ke bumi ini atas nama Daud, supaya dia sendiri menjadi gembala bagi domba-dombanya yang berserak, karena tidak ada gembala. Dan dia memberi makanan apa kepada mereka. Dia mengajarkan mereka hukum-hukum Tuhan dan hidup menurut peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan." Yesus menyimpulkan segala pekerjaan tentang Paskah di dalam ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Perjanjian baru diperlukan bukan hanya pada waktu kedatangan Yesus yang pertama kali. Pada waktu kedatangannya kedua kali pun perjanjian baru sudah dihapuskan. Maka domba-dombanya berserak dan menjadi makanan bagi binatang-binatang. Hidup rohani manusia berada dalam keadaan ini. Pada waktu itu Tuhan berkata, "Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan membawa mereka pulang dan menguatkan mereka yang sakit. Akulah yang melakukan semua itu." Bukankah ini bermaksud bahwa Tuhan akan datang atas nama Daud untuk mendirikan dan memulihkan hukum kebenaran dari perjanjian baru untuk domba-dombanya yang hilang, bukan? Dia mengambil roti Paskah dan berkata, "Inilah tubuhku." Dan mengambil cawan berisi anggur dan berkata, "Inilah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Siapakah dia yang membawa kembali kebenaran ini kepada kita pada akhir zaman? Dia adalah Tuhan kita. Nabi Yesaya sudah menubuatkan ini. Yesaya pasal 25 ayat 6 kita baca, "Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya." Tuhan akan mengadakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Mari kita cari tahu anggur ini berfungsi apa melalui ayat 7. "Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dia mengadakan perjamuan yang melaluinya meniadakan maut untuk selama-lamanya. Anggur disajikan pada perjamuan ini." Ada atau tidak catatan di dalam perjanjian baru, anggur yang dinubuatkan yang meniadakan maut untuk selama-lamanya? Apakah yang telah Tuhan katakan kepada orang yang makan roti Paskah dan anggur Paskah memperoleh hidup yang kekal? Artinya, sama dengan meniadakan maut untuk selama-lamanya. Di dalam ayat ini, Tuhan akan meniadakan maut untuk seterusnya melalui anggur yang tua benar. Di dalam Lukas pasal 22, Yesus sudah mengadakan perjanjian baru dengan roti dan anggur Paskah, bukan? Melalui ini, kita bisa mengerti perjanjian baru pasti akan diadakan oleh Tuhan dan adalah kebenaran untuk hidup yang kekal yang diberikan oleh Tuhan. Ayat 8, "Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya." Ayat 9, "Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Seperti yang dinubuatkan Yehezkiel pasal 34, keadaan kita sebelum Bapa datang ke bumi ini seperti keadaan domba-domba yang berserak karena tidak ada gembala.
Tetapi Tuhan sudah datang ke bumi ini sebagai gembala kita, supaya kita bisa mendapat kembali ke kerajaan surga. Sekarang kita bisa hidup penuh dengan berkat. Jadi di Yesaya pasal 25 ayat 9 dikatakan, sesungguhnya inilah Tuhan kita supaya kita diselamatkan. Alkitab berkata bahwa kita menantikan Dia yang akan mengajarkan kepada kita mengenai kebenaran ini. Karena Dia datang ke bumi ini sebagai manusia, Alkitab berkata bahwa Dia datang atas nama Daud. Di dalam Yesaya pasal 9, sudah dinubuatkan tentang Daud ini. Ia duduk di atas tata Daud. Bukankah begitu? Jadi, kita sering belajar tentang nubuat 40 tahun pemerintahan Raja Daud. Oleh karenanya, nubuat kedatangannya yang kedua kali itu menggenapi pekerjaan kerajaan Injil selama 37 tahun, yang hanya dilakukan Yesus yang pertama kali 3 tahun, untuk menyelesaikan dengan sempurna nubuatan tahta Raja Daud selama 40 tahun. Setelah itu, Dia naik ke surga. Melalui nubuat ini, Dia adalah sungguh Tuhan kita, Bapa yang sesungguhnya adalah Tuhan kita. Kita dapat memastikan bahwa semua nubuatan secara langsung tertuju kepada Ibu Yerusalem surgawi yang telah dinyatakan Bapa kepada kita anak-anaknya, bukan? Jadi sekarang kita tidak usah lagi mengembara dan berserak. Mari kita miliki keyakinan bahwa Dia adalah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Tuhan Elohim yang sudah datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita. Mari kita ikuti jalan yang sudah ditempuh oleh Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, sampai kita tiba di kerajaan surga yang abadi. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.